Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nofri selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Machine Learning kelas A. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Prediksi Keputusan Persetujuan Kredit menggunakan metode Machine Learning Analisis pada Dataset Jerman Kredit. Dengan anggota kelompoknya ada Aisyah Maulidia, NRP akhir 067, dan Suciati Amelia, NRP akhir 079. Dengan latar belakang dalam industri keuangan, keputusan persetujuan kredit merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberlanjutan bisnis. Penilaian yang akurat terhadap kelayakan kredit nasabah tidak hanya membantu mengurangi risiko kredit macet, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan efisiensi operasional. Dengan berkembangnya teknologi, metode tradisional dalam penilaian kredit mulai digantikan oleh teknik yang lebih canggih. Salah satunya adalah machine learning. Machine learning menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam memproses data yang kompleks dan besar. Melalui pembelajaran dari data historis, algoritma machine learning dapat membuat prediksi yang lebih akurat untuk membantu lembaga keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu tinjauan pustaka yang kami gunakan ada machine learning, decision tree, random forest, regresi logistik, SVM, entropi, gain, kernel, akurasi, presisi, sensitivitas, ROC, AUC, dan kredit. Lalu metodologi yang kami gunakan, yang pertama ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terkait analisis kredit pada dataset Jerman Kredit yang bersumber dari Kaggle, dan variabel penelitian yang digunakan yaitu terdiri dari 1 variabel respon dan 20 variabel prediktor yang diduga mempengaruhi kelayakan mendapatkan kredit atau tidak, yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Dapat terlihat ada 1 variabel Y dan juga 20 variabel X. Lalu langkah analisis yang kami lakukan, yang pertama melakukan input data dan pre-processing dengan mengecek missing value dan juga data duplikat, lalu mengubah variabel kategorik yang bertipe 6 dan in menjadi faktor, lalu mengecek apakah variabel respon balance atau tidak. Jika imbalance, maka dilakukan oversampling untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu melakukan pembagian dataset menjadi data training dan data testing, lalu melakukan eksplorasi data, lalu melakukan pemodelan klasifikasi dengan menggunakan beberapa metode machine learning seperti logistic regression, decision tree, random forest, dan juga SVM. Lalu mengukur metrik evaluasi dari masing-masing metode seperti akurasi, sensitivitas, spesifisitas, AUC, dan kurva ROC. Kemudian memilih model yang terbaik dan menyimpulkan hasil analisis. Lalu analisis dan pembahasan kami, yang pertama, kami melakukan pre-processing dengan mengecek missing value dan data duplikat. Terlihat bahwa tidak ada nilai yang hilang dan juga tidak ada data yang duplikat. Lalu mengubah tipe data variabel kategorik. Lalu kami melakukan eksplorasi data dengan statistika deskriptif dari variabel numeriknya dan dapat dilihat seperti durasi kredit bulanan yang berkisar antara 4 hingga 72 bulan dengan median 18 bulan dan rata-rata 20,9 bulan. Jumlah kredit berkisar dari 250 hingga 18.424 dengan median 2.320 dan rata-ratanya 3.271. Lalu untuk persentase angsuran rata-rata adalah 2,973 dengan sebagian besar data antara 2 dan 4, dan durasi tinggal di alamat saat ini berkisar dari 1 hingga 4 tahun dengan mediannya 3 tahun. Lalu usia responden bervariasi dari 19 hingga 75 tahun dan mediannya 33 tahun. Lalu rata-ratanya sebesar 35,54 tahun. Dan jumlah kredit di bank ini umumnya 1 dan sebagian besar responden memiliki 1 tanggungan. Lalu kami juga melihat dari korelasi plotnya dan dapat dilihat bahwa ada hubungan positif yang kuat antara duration of credit monthly dan credit amount, yakni sebesar 0,62. Ini menandakan bahwa durasi kredit yang lebih lama cenderung terkait dengan jumlah kredit yang lebih besar. Sementara itu, installment persen memiliki korelasi yang negatif sebesar negatif 0,27 dengan kredit amount, menunjukkan bahwa persentase angsuran yang lebih tinggi cenderung berhubungan dengan jumlah kredit yang lebih kecil. Variabel lain seperti no of credits at this bank, dependence, dan age years memiliki korelasi yang lemah satu sama lain, menandakan tidak ada hubungan yang signifikan. Lalu mengecek data balance atau tidak.
di variabel responnya. Dan dapat dilihat bahwa jumlah sampel di tiap kelas tidak merata sehingga dapat dikatakan dataset ini imbalance. Jadi perlu diatasi karena dapat menyebabkan bias terhadap kelas mayoritas dan dapat menyebabkan penurunan kinerja metrik evaluasi seperti sensitivitas untuk kelas minoritasnya. Oversampling merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Karena tadi data imbalance, maka dilakukan oversampling dengan meningkatkan jumlah sampel dalam kelas minoritas. Dan dapat dilihat bahwa data sudah balance dengan peningkatan jumlah pada kelas minoritas yang awalnya 300 menjadi 700, jumlahnya sama dengan kelas mayoritas. Lalu split data training dan testing, yakni membagi data menjadi dataset training dan juga dataset untuk testing. Ini merupakan hal yang penting dalam machine learning. Dengan memisahkan data menjadi training dan testing dapat dievaluasi kinerja model secara objektif, menghindari terjadinya overfitting dan sebagai validasi untuk memastikan bahwa model telah baik dengan menggunakan data testing. Dalam analisis ini dilakukan pembagian data menjadi 80% training dan 20% testing sehingga didapatkan jumlah data training sebanyak 1120 baris dan data testing sebanyak 280 baris. Lalu yang pertama, kami melakukan pemodelan logistik regression. Dan setelah dilakukan pemodelan, diperoleh estimasi model dan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa variabel yang signifikan, yakni p-value kurang dari 0,05 pada model dengan menggunakan data training. Di antaranya ada account balance 2, 3, 4, duration of credit monthly, payment status of previous credit 4, purpose 1, 2, 3, credit amount, value saving stock 2, 3, 4, dan 5, length of current employment 4, installment percent, sex marital status 3, guarantors 3, most valuable asset 2 dan 4, age year, no of credits at this bank, occupation 4, telepon 2, dan foreign worker 2. Lalu setelah didapatkan estimasi untuk model logistik regression, dilakukan uji Hosmer-Lemshow dengan hipotesis nolnya adalah model regresi logistik cocok dengan data yang diamati dan hipotesis alternatifnya adalah model regresi logistik tidak cocok dengan data yang diamati. Dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sebesar 0,05 didapatkan statistik ujinya p-value sebesar 0,2493 di mana daerah kritisnya yaitu tolakan 0 apabila p-value kurang dari alfa. Dan didapatkan keputusan dengan taraf signifikansi 5% dan DF sama dengan 8, dapat dilihat bahwa nilai p-value lebih besar dari alfa, sehingga keputusannya ada gagal tolakan 0, yang artinya model regresi logistik cocok dengan data yang diamati. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara prediksi yang dihasilkan oleh model dan hasil yang sebenarnya. Lalu dilihat dari matrik evaluasi model regresi logistik tersebut bahwa model regresi logistik menunjukkan performa yang cukup baik pada data training dengan semua metrik evaluasi yang berada di atas 77%. Lalu pada data testing, meskipun terjadi penurunan performa, nilai metrik evaluasi tetap berada di atas 71%, yang menunjukkan bahwa model masih cukup baik dan tidak mengalami overfitting. Diperoleh akurasi sebesar 71,79%, sensitivitas 71,94%, spesifisitas 71,63%, dan presisi sebesar 71,43%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sebagian besar data pengujian dengan benar dan mendeteksi sebagian besar kasus positif dan negatif dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Untuk selanjutnya dibuat juga kurva ROC. Dari kurva ROC samping dapatkan nilai AOC sebesar 0,7791 yang artinya model memiliki performa yang cukup baik dan menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Untuk selanjutnya dilakukan pemodelan dengan menggunakan decision tree. Pemodelan dengan decision tree ini menggunakan cross validation untuk melatih model dan melakukan tuning parameter untuk mencari nilai terbaik dari hyperparameternya. Dalam analisis ini kami menggunakan CP atau complexity parameter dan didapatkan nilai CP terbaik yaitu sebesar 0,01607143.
Berikutnya dilakukan pemodelan dengan menggunakan JP terbaik. Didapatkan juga plot decision tree. Dari plot tersebut dapat dilihat bahwa jika account balance adalah 1 atau 2 dan payment status of previous grade adalah 0, 1, 2, atau 3, hasil klasifikasi dapat lebih lanjut dipengaruhi oleh penjamin dan nilai tabungan. Sebaliknya, jika saldo akun tidak memenuhi kondisi awal, maka durasi kredit menjadi faktor yang penting. Untuk selanjutnya didapatkan juga metrik evaluasi model dari decision tree. Dapat dilihat bahwa model decision tree ini menunjukkan performa yang cukup baik pada data training dengan semua metrik evaluasinya berada di atas 74%. Pada data testing terjadi penurunan performa, nilai metrik evaluasi berada di bawah 70% yang menunjukkan bahwa model decision tree ini kurang cocok untuk dataset Jerman kredit. Diperoleh akurasi sebesar 69,64%, sensitivitas 70,37%, spesifisitas 68,97%, dan presisi sebesar 67,86%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sebagian besar data pengujian dengan cukup baik, mendeteksi sebagian besar kasus positif dan negatif dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah, namun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal akurasi dan presisinya. Didapatkan pula kurva ROC dengan nilai AUC sebesar 0,7131, yang artinya model memiliki performa yang cukup baik dan menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam membedakan antara kelas positif dan negatif, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Selanjutnya, dilakukan juga pemodelan dengan menggunakan random forest. Pemodelan dengan menggunakan random forest ini menggunakan grid parameter untuk hyperparameter tuningnya dan cross validation untuk melatih model. Dalam pemodelan ini kami menggunakan beberapa M-try yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6 dan didapatkan hasil tuning parameter seperti yang ada di layar dan dapat dilihat bahwa akurasi yang digunakan untuk memilih M-try itu akurasi yang terbesar sehingga didapatkan M-try sebesar 6. Selanjutnya dibuat juga metrik evaluasi dari model random forest. Didapatkan bahwa random forest ini menunjukkan performa yang cukup baik pada data training dengan semua metrik evaluasinya 100%. Pada data testing, meskipun terjadi penurunan performa, nilai metrik evaluasi tetap berada di atas 82%, yang menunjukkan bahwa model masih cukup baik dan tidak mengalami overfitting. Diperoleh nilai akurasi sebesar 84,29%, sensitivitas sebesar 82,43%, spesifisitas sebesar 86,36%, dan presisi sebesar 87,14%. Dan secara keseluruhan, model random forest ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal klasifikasi, deteksi kasus positif, dan prediksi yang tepat. Untuk selanjutnya dibuat juga kurva ROC-nya, didapatkan nilai AUC sebesar 0,911 yang mengindikasikan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Untuk selanjutnya dilakukan juga pemodelan dengan menggunakan SVM. Pemodelan dengan menggunakan SVM ini menggunakan fungsi kernel, polinomial, radial, dan sigmoid dengan range, epsilon, cos, dan gamma seperti yang ada di layar. Didapatkan hasil tuning parameternya. Hasil tuning kernel radial memiliki nilai yang paling kecil sehingga kernel yang baik untuk digunakan adalah kernel radial dengan parameter terbaiknya yaitu epsilon 0,1, cos 6,309573, dan gamma 0,1. Didapatkan juga metrik evaluasi dari model SVM yang menunjukkan bahwa performa model SVM ini cukup baik pada data training dengan semua metrik evaluasinya berada di atas 99%. Pada data testing, meskipun terjadi penurunan performa, nilai metrik evaluasi tetap berada di atas 79%, yang menunjukkan bahwa model masih cukup baik dan tidak mengalami overfitting. Diperoleh pula akurasi model sebesar 81,79%, sensitivitas sebesar 79,08%, spesifisitas sebesar 85,04%, dan presisi sebesar 86,43%. Dan secara keseluruhan, model SVM ini menunjukkan kinerja yang baik dalam hal klasifikasi, deteksi kasus positif, dan prediksi yang tepat. Didapatkan pula kurva ROC. Dari kurva ROC tersebut didapatkan nilai AUC sebesar 0,918 yang mengindikasikan bahwa model
SVM ini memiliki performa yang sangat baik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Untuk selanjutnya dilakukan pemilihan model terbaik dengan menggunakan nilai akurasi dan AUSI. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa logistic regression dan juga decision tree memiliki performa yang lebih rendah, baik dalam akurasi maupun AUSI-nya. Sementara SVM menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi 81,79% dan AUSI 91,8% yang sedikit lebih tinggi dari AUSI Random Forest. Namun, Random Forest juga sangat baik performanya dengan akurasi yang tertinggi yaitu 84,29%, sehingga model yang terbaik adalah model Random Forest. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu penelitian ini menggunakan beberapa metode machine learning, diantaranya logistic regression, decision tree, random forest, dan SVM, untuk mengklasifikasikan apakah pemohon kredit termasuk dalam layak kredit atau tidak. Dari hasil perbandingan akurasi dan AUSI, didapatkan metode terbaiknya yaitu model random forest. Analisis ini juga menunjukkan bahwa beberapa variabel demografis dan finansial mempengaruhi kelayakan kredit. Lalu yang terakhir, dengan memanfaatkan machine learning, analisis keputusan kredit menjadi lebih efisien dan akurat, sehingga dapat membantu lembaga keuangan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Untuk itu, kami memiliki beberapa saran atau rekomendasi. Yang pertama, lembaga keuangan sebaiknya mempertimbangkan penggunaan random forest. Lalu, lembaga keuangan harus terus melakukan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan sistem prediksi berbasis machine learning. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model lebih lanjut dengan mengkombinasikan berbagai metode dan juga mempertimbangkan penggunaan metrik evaluasi yang lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.